Mau disebut play victim juga bodoh amat. Kalau berhasil, apa boleh buat. Gaya kampanye playing victim mungkin cukup ampuh untuk menarik simpati. Buktinya tim kampanye Nasdem Anies Baswedan sangat antusias menerapkan cara demikian. Semisal ketika mengaku kantornya di Banda Aceh diteror dengan lemparan telur, dan terakhir Wahidin Halim mengaku mendapat kiriman ular kobra. Dalam hal kasus pengakuan Ketua DPW Aceh sebagai korban teror pelemparan telur busuk di kantornya telah dimentahkan oleh penyelidikan pihak keamanan. Polri menduga telur pecah yang berserakan di sekitar kantor DPW Nasdem tidak disengaja dilempar melainkan terjatuh dari kendaraan pengangkut yang melewati daerah itu. Kegagalan di Aceh ternyata tidak membuat pengurus Nasdem jera. Cara sejenis dalam bentuk lain dijejalkan oleh pengurus di wilayah Banten. Wahidin Halim mengaku selama 40 tahun berkarir di politik, baru kali ini menerima teror. Dan dia menduga hal ini disebabkan dirinya mendukung Capres Anies Baswedan, maksudnya Anies Baswedan. Jika dilihat gelagatnya, kiriman kobra itu ternyata bukan langsung dialamatkan ke dirinya, melainkan dilemparkan di tanah kosong. Jangan-jangan kobra itu sengaja diletakkan orang Nasdem sendiri? Bisa saja bukan. Siapa yang bisa buktikan ular berbisa itu merupakan teror oleh lawan politik Nasdem? Kok kesannya serem amat? Hanya gara-gara mendukung sosok antitesa Jokowi sampai mengaku teraniaya seperti itu. Pengacara mantan Gubernur Banten Wahidin Halim, Rashid Hidayat, mengatakan ada tuduhan teror pelemparan sekarung ular kobra ke rumah pribadi kliennya di Tangerang, Banten sebagai rekayasa. Rashid menilai tuduhan itu tidak mendasar dan naif. Ada tuduhan kasus ini rekayasa. Menurut saya, ini cara pandang yang naif. Ya, terutama di era seperti ini. Dan Pak Wahidin orang taat beragama, gak mungkin melakukan hal-hal yang keji seperti itu, kata Rashid di rumah Wahidin Halim. Pihak keamanan pun menanggapi pengaduan ini. Kasus ini akan ditangani Polda Metro Jaya. Mengingat lokasi kejadian di wilayah hukum Polda Metro Jaya, hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Haryanto. Didik mengatakan rumah Wahidin Halim berada di wilayah Pinang, Kota Tangerang, yang merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Secara administrasi, wilayah tersebut masuk ke Provinsi Banten, namun untuk wilayah hukum masuk ke Polda Metro Jaya, kata Didik dalam keterangan kepada Detikcom. Publik tentu berharap pihak keamanan dapat mengungkap benar tidaknya kobra itu merupakan teror kepada pendukung Anies. Jika benar seperti diadukan pihak Wahidin, kejadian ini cukup disesalkan karena sungguh keterlaluan. Jika karena beda kiblat politik, repot-repot mengancam jiwa seseorang.